Halo teman-teman penikmat horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita memulai cerita ini, Mimin mau kasih tahu bahwa cerita ini berdasarkan kisah nyata yang melegenda di dunia, berawal dari sebuah hadiah dari seorang ibu kepada anak wanitanya. Oke, kita lanjut ke inti ceritanya. Kisah teror yang tak terucap menguak tirai di balik boneka Annabelle. Pada tahun 1970-an, sebuah hadiah sederhana membuka pintu menuju teror yang tak terbayangkan. Donna, seorang mahasiswa keperawatan yang ceria, menerima boneka Raggedy Ann antik dari ibunya. Boneka kain merah putih dengan senyum sederhana itu tampak polos, bahkan mungkin sedikit usang. Namun Donna menempatkannya dengan bangga di tempat tidur di apartemen kecilnya di Hartford, Connecticut, yang ia bagi dengan sahabat karibnya, Angie. Awalnya, Annabelle hanyalah hiasan, sebuah sentuhan nostalgia di tengah hiruk-pikuk kehidupan kampus. Pergeseran tak terlihat. Awal mula kebingungan keanehan bermula secara halus, hampir tak kentara. Donna dan Angie mulai menyadari bahwa boneka Annabelle sering ditemukan dalam posisi yang berbeda dari saat mereka meninggalkannya. Sekali, Annabelle yang semula duduk tegak di bantal, kini bersandar lemas di tepi tempat tidur, seolah baru saja terjatuh. Lain waktu, ia ditemukan duduk bersila di kursi ruang tamu, menghadap ke arah mereka, seolah mengamati setiap gerak-gerik mereka. Mereka saling pandang dengan senyum geli, menepisnya sebagai kebetulan, atau mungkin ulah seseorang yang iseng. Boneka ini hidup, canda mereka, tanpa menyadari betapa mengerikannya kebenaran di balik gurauan itu. Namun kejadian ini semakin intens. Annabelle tidak hanya berpindah tempat, ia mulai menampakkan dirinya di lokasi yang tak mungkin. Suatu pagi, Angie berteriak kecil ketika menemukan Annabelle teronggok di depan pintu kamar tidur mereka, seolah-olah ia telah berdiri dan berjalan sendiri di tengah malam. Malam-malam menjadi lebih mencekam. Suara-suara aneh, bisikan samar, dan perasaan diawasi mulai mengisi sudut-sudut apartemen. Yang paling mengerikan adalah kemunculan catatan-catatan tulisan tangan. Ditulis di atas kertas perkamen dengan pensil tua, pesan-pesan samar itu berbunyi, "Tolong kami atau selamatkan Lou." Lou, kekasih Angie dan sahabat dekat mereka, sejak awal merasakan aura tak menyenangkan dari boneka itu. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang dingin dan mengancam, memancar dari mata kancing hitam Annabelle. Dia mendesak Donna untuk menyingkirkan boneka itu, namun Donna, yang belum sepenuhnya yakin, menolak. Manifestasi ketakutan, titik balik puncaknya datang dengan cara yang paling mengerikan. Suatu malam, Donna menemukan Annabelle tergeletak di tempat tidur dengan apa yang tampak seperti noda darah di dada boneka. Darah itu terlihat seperti merembes dari kain, menimbulkan kengerian yang menusuk. Panik dan ketakutan merenggut mereka. Donna dan Angie akhirnya menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar lelucon atau imajinasi belaka. Mereka harus mencari jawaban. Dalam keputusasaan mereka menghubungi seorang medium spiritual. Sesi itu berlangsung dengan tegang. Medium itu, dengan mata terpejam dan napas tersengal, mengklaim bahwa boneka itu dihuni oleh roh seorang gadis muda bernama Annabelle Higgins. Konon, Annabelle Higgins adalah seorang gadis berusia 7 tahun yang tewas tragis dalam kecelakaan mobil di properti tempat apartemen mereka kini berdiri. Rohnya kesepian, merindukan kasih sayang dan ingin merasakan dicintai, sehingga memilih boneka Raggedy Ann sebagai wadah sebuah rumah sementara. Mendengar kisah memilukan ini, hati Donna tersentuh. Dengan empati yang salah arah, ia mengizinkan roh Annabelle Higgins untuk tinggal di dalam boneka, berharap bisa memberikan ketenangan bagi jiwa yang tersesat itu. Keputusan itu yang dilandasi niat baik justru membuka gerbang bagi horor yang sesungguhnya. Malam teror Lou, kebangkitan sang jahat Lou, yang selalu curiga dan tidak pernah mempercayai kisah roh gadis kecil itu, menjadi target berikutnya. Mimpi buruk yang mengerikan mulai menghantuinya, seringkali melibatkan boneka Annabelle yang mengancam. Ketegangan di antara mereka meningkat. Suatu malam teror mencapai puncaknya. Lou terbangun dari tidurnya dengan napas tercekat. Dia merasakan adanya kehadiran yang menekan, mencengkeram lehernya, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Dia meronta, berjuang untuk bernapas, dan dalam keputusasaan itu, matanya tertuju pada kaki tempat tidurnya. Di sana, duduk tegak dan diam adalah boneka Annabelle. Matanya yang kosong seolah menatap langsung ke dalam jiwanya, dan senyum sederhana Raggedy Ann kini terlihat seperti seringai iblis. Ketika Lou akhirnya bisa membebaskan diri dari cengkeraman tak kasat mata itu, dia terjatuh dari tempat tidur, terengah-engah dan berkeringat dingin. Keesokan paginya, ketika dia memeriksa dadanya, dia menemukan bekas cakaran yang dalam dan merah, seolah dicakar oleh cakar tajam yang bukan berasal dari dunia ini.
Bekas luka itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Ini bukanlah roh anak kecil yang rapuh. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih jahat, dan jauh lebih kuat. Donna dan Angie akhirnya menyadari kesalahan fatal mereka. Mereka telah membiarkan entitas jahat masuk ke dalam hidup mereka dan nyawa Lou terancam. Mereka tahu pertolongan biasa tidak akan cukup. Mereka membutuhkan bantuan yang lebih besar. Ed dan Lorraine Warren, cahaya di tengah kegelapan. Dalam keputusasaan yang mendalam, mereka menghubungi seorang pendeta lokal yang kemudian menyalurkan mereka kepada penyelidik paranormal paling terkenal dan disegani di dunia, Ed dan Lorraine Warren. Pasangan Warren dengan pengalaman puluhan tahun dalam menghadapi kekuatan gelap tiba di apartemen Donna dan Angie dengan aura tenang namun serius. Saat Ed dan Lorraine memasuki apartemen, mereka segera merasakan hawa dingin yang menusuk dan kehadiran yang menekan. Lorraine, dengan kemampuannya sebagai seorang klarivoyan, dapat melihat energi negatif yang terpancar kuat dari boneka Raggedy Ann. Setelah melakukan investigasi menyeluruh, wawancara mendalam dengan Donna, Angie, dan Lou, serta mengamati fenomena yang terjadi, Warrens mencapai kesimpulan yang mengerikan. Boneka itu tidak dihuni oleh roh seorang gadis kecil. Itu adalah entitas iblis yang telah menipu Donna dan Angie dengan sandiwara Annabelle Higgins. Iblis itu tidak bisa secara langsung merasuki boneka. Sebaliknya, ia menempel padanya, menggunakannya sebagai titik fokus untuk memproyeksikan pengaruhnya untuk meneror dan pada akhirnya untuk merasuki salah satu dari mereka. Kisah tragis tentang Annabelle Higgins hanyalah kedok yang diciptakan oleh iblis untuk mendapatkan izin masuk dan memperdaya korbannya. Pengusiran dan penahanan, akhir dari teror. Ed Warren yang memahami urgensi situasi, segera melakukan upacara pengusiran setan minor di apartemen untuk membersihkan tempat itu dari sisa-sisa pengaruh iblis. Suasana tegang menyelimuti ruangan saat Ed membaca doa-doa pengusiran. Sementara Lorraine mengawasi boneka itu dengan kewaspadaan penuh. Setelah upacara selesai, Ed dan Lorraine tahu mereka tidak bisa meninggalkan boneka itu begitu saja. Bahaya yang ditimbulkannya terlalu besar. Dengan sangat hati-hati, Ed mengangkat boneka Annabelle, membungkusnya dalam kantong hitam khusus, dan membawanya keluar dari apartemen. Mereka tidak ingin boneka itu menimbulkan malapetaka lagi. Boneka Annabelle dibawa ke tempat yang paling aman yang bisa mereka sediakan, Museum Occult Warren di Monroe, Connecticut. Di sana ia ditempatkan di dalam sebuah etalase kaca yang terkunci rapat, dikelilingi oleh berbagai artefak supranatural lain yang telah mereka kumpulkan sepanjang karier mereka. Di depan etalase itu terpasang sebuah tanda peringatan yang tegas dan menyeramkan. Peringatan, sama sekali jangan dibuka. Sebuah pengingat abadi akan kekuatan jahat yang masih terkunci di dalamnya. Rumor hilang pada tahun 2020. Kabar paling heboh mengenai hilangnya Annabelle terjadi pada Agustus 2020. Isu ini menyebar dengan sangat cepat di media sosial, terutama Twitter, setelah ada perubahan vandalisme pada halaman Wikipedia boneka Annabelle yang menyatakan bahwa boneka tersebut telah melarikan diri pada tanggal 14 Agustus pukul 3 pagi. Rumor terbaru pada Mei 2025. Pada bulan Mei 2025 ini, kabar serupa kembali mencuat. Beberapa laporan media dan spekulasi online menyebutkan bahwa boneka Annabelle mungkin hilang saat sedang menjalani tur keliling Amerika Serikat yang diselenggarakan oleh New England Society for Psychic Research (NESPR), sebuah organisasi yang juga terkait dengan keluarga Warren. Ada satu hal yang perlu diluruskan mengenai sejarah hilangnya boneka Annabelle. Boneka Annabelle yang asli tidak pernah benar-benar hilang dari Museum Warren Occult. Namun, rumor dan kabar burung tentang hilangnya boneka Annabelle memang seringkali muncul dan menyebar luas, terutama di era media sosial. Ini adalah bagian dari fenomena popularitas boneka tersebut dan imajinasi kolektif yang dipicu oleh film-film horor. Kisah Annabelle, sang boneka Raggedy Ann yang sederhana namun penuh teror, telah menjadi salah satu kasus paranormal paling terkenal yang ditangani oleh Ed dan Lorraine Warren. Kisah ini yang menginspirasi banyak film horor terkenal seperti seri The Conjuring dan film-film Annabelle itu sendiri, terus hidup sebagai peringatan menyeramkan bahwa terkadang bahaya terbesar datang dalam wujud yang paling polos dan tak terduga. Apakah Anda ingin menjelajahi lebih jauh tentang kisah nyata di balik kasus-kasus paranormal lainnya yang ditangani oleh Ed dan Lorraine Warren? Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten selanjutnya. Terima kasih.